Oke, selamat pagi. Kita mulai ya. Relative Strength Index atau RSI. Pertama, kita akan bahas konsep dan informasi apa yang diberikan oleh RSI. Nah, penampakannya seperti ini RSI itu. Buat yang belum tahu, tapi rasanya udah banyak yang tahu ya. Digambarkan dalam bentuk grafik garis atau line chart ya. Nah, RSI ini dia menghitung perbandingan rata-rata harga yang naik dibandingkan dengan rata-rata harga yang turun atau relative strength itu ya namanya. Nah, periodenya umumnya yang dipakai itu 14, standarnya 14 dari apa namanya? Dari warisan dari Mbah Wilder juga defaultnya 14. Jadi karena RSI ini adalah perbandingan antara rata-rata harga yang naik dengan rata-rata harga yang turun, jadi dia membandingkan banyakan mana harga yang naik atau harga yang turun selama asumsikan periode 14, berarti 14 hari terakhir, dan asumsikan chartnya yang dipakai daily. Oke, RSI ini digambarkan dalam bentuk grafik garis, paling bawahnya 0 dan paling atas 100. Jadi dengan digambarkan dalam grafik garis yang dibatasi paling bawah 0 dan paling atas 100, otomatis ini bisa dipakai di jenis aset apa aja ya. Maksudnya di forex bisa, di saham bisa, di saham terutama saham kan fraksi harganya macam-macam tuh. Jadi bisa dipakai di saham yang harganya di bawah 200 atau bahkan di atas 10.000 pun bisa, karena RSI ini bergerak atau berosilasi dari 0 sampai 100. Nah, di tengah-tengah itu 50. 50 ini adalah garis tengahnya, garis tengah dari keseluruhan range dari RSI-nya. 50 ini artinya ketika RSI di area 50 ya, berarti harga naik dan harga turun ini seimbang 1:1 atau 50-50. Paham ya? Jadi kalau misalnya yang naik dari 14 hari terakhir itu, anggaplah biar gampang ya, dari 14 yang naik 7, yang turun 7. Nah, dan angkanya tiap kenaikan sama, berarti itu RSI-nya pasti di 50. Semakin RSI-nya naik menjauhi 50 dan mendekat ke 100, harga yang naik itu semakin dominan dibandingkan dengan harga yang turun. Jadi makin banyak harga yang naik selama 14 hari terakhir jika RSI-nya semakin menjauh ke atas 50 dan mendekat ke 100. Sebaliknya jika RSI menjauh ke bawah 50 dan mendekat ke 0, itu berarti semakin banyak harga yang turun di tiap harinya ya, maksudnya semakin banyak candle yang turunnya itu semakin banyak atau semakin dominan dibandingkan dengan yang naik gitu. Nah, kalau di sini di chart RSI yang muncul di sini ada angka 55, berarti ini menginformasikan kalau kondisi terakhir yang naik itu, harga naik itu 55% ya porsinya, sedangkan yang turun berarti 45%. Jadi perbandingannya kayak gitu. Nah, terus dari 0 sampai 30 itu umumnya disebut dengan area oversold. Dari 70 sampai 100 umumnya disebut area overbought. Oke, tadi saya jelasin kalau RSI semakin menjauh ke atas 50 berarti porsi harga yang naik semakin banyak. Berarti kalau RSI-nya naik ke atas 70 berarti porsi harga yang naik itu makin banyak. Biasanya kondisi di harga, kalau kondisi kayak gini ya, RSI-nya naik ke atas 70 itu naiknya kencang. Dan porsi perbandingan harga yang naik dibandingkan harga yang turun, yang naik ini 70%, sedangkan yang turun 30%, otomatis harga yang naik itu sudah lebih dari 2 kali lipat. Paham ya? Sedangkan kalau RSI turun ke bawah 30, sebaliknya, porsi harga yang turun itu jauh lebih banyak dibandingkan porsi harga yang naik. Porsi harga yang turun ini angkanya
di bawah 30, anggaplah 30 ya. Berarti yang porsi harga yang naik itu cuma 30, sedangkan sisanya atau 70-nya itu porsi harga turun. Jadi yang turun itu lebih banyak, 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan harga yang naik. Informasi yang diberikan oleh RSI seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Kemudian Mbah Welder mewariskan ini ya, cara-cara penggunaannya juga. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu baca bukunya Welder yang di materi yang RSI, itu ada beberapa cara pemakaian. Di antaranya untuk mengindikasikan puncak dan lembah harga, divergence sinyal, failure swing, dan level support atau resisten di RSI-nya, bukan di harganya ya, di RSI-nya. Itu ini saya tulis 4, tapi sebenarnya kalau di Bapak Ibu atau teman-teman baca di bukunya Welder ada beberapa lagi ya, yang menurut saya itu apa namanya, beberapa ada yang fungsinya sebagai optimasi ya, dari misalnya ada yang ditulis di sana itu merubah periodnya. Jadi ada yang memendekkan, misalnya memendekkan lebih kecil dari 14 maksudnya periodnya. Ada yang pakai 7, 5, 3 gitu ya. Atau ada yang pakai lebih panjang dari 14, ada yang pakai 21 mungkin kayak gitu. Nah, ada juga yang identifikasi chart pattern, terutama chart pattern jangka pendek di RSI-nya. Itu otomatis bagian dari support resistennya. Oke, yang pertama dulu kita bahas indikasi puncak dan lembah. Maksudnya gimana? Jadi karena biasanya puncak harga terjadi ketika RSI di atas 70 dan lembah pada harga terjadi atau terbentuk ketika RSI di bawah 30, maka RSI juga bisa digunakan, atau umumnya orang-orang gunakan RSI ini untuk cari tahu kira-kira oh sekarang nih udah mau puncak nih kayaknya. Oh sekarang udah mau lembah nih. Ini lembahnya kira-kira di sini. Oh puncak harganya di sini nih kira-kira. Kayak gitu. Gambarannya kayak gini. Nah, di sini di chart ya. Nah, ketika ini puncak harga yang di sini yang saya lingkari itu terbentukkan ketika RSI-nya di atas 70 gitu ya. Kemudian lembah harga yang di sini itu juga terbentuk ketika RSI-nya di bawah 70. Tapi apakah selalu kayak gitu? Enggak. Buktinya di sini ini ada lembah, RSI-nya enggak di bawah 30. Ya. Di sini juga ada lembah, RSI-nya enggak di bawah 30. Dan di sini ada puncak, RSI-nya di atas 70. Kemudian di sini ada puncak, RSI-nya di bawah 70 malah. Nah, biasanya, bukan selalu ya, biasanya biasanya ketika RSI di atas 70, harga membentuk puncak. Dan ketika RSI di bawah 30, harga membentuk lembah. Tapi apakah selalu? Ya enggak. Buktinya ini. Nah, cara yang lain yang tadi saya sebut yang enggak saya tulis, yaitu yang me, apa, memendekkan period misalnya 3 atau 7, itu adalah upaya optimasi dari cara ini ya, dari cara identifikasi puncak dan lembah. Jadi kalau misalnya period yang saya pakai di sini di gambar ini adalah 14, di sini ada lembah yang terbentuk tapi RSI-nya nggak di bawah 30, ada yang bagi yang suka pakai RSI untuk identifikasi puncak dan lembah, mungkin akan berpikir mengoptimasi RSI, mengubah periodnya, misalkan kayak gini. Gimana ya? Misalkan tadi chartnya India. Nah, RSI-nya misalkan saya ubah parameternya jadi 5 misalkan ya. Misal kayak gitu. Nah, di sini jadi terlihat ya chart saya ya. Di sini jadi tergambar sesuai keinginan yang pakai RSI lebih senang untuk cari atau identifikasi puncak dan lembah. Nah, ini puncak terbentuk ketika
RSI di atas 70, ini lembah terbentuk ketika RSI di bawah 30, ini puncaknya juga terbentuk ketika RSI-nya di atas 70, kemudian ini lembahnya juga terbentuk ketika RSI-nya di bawah 30. Nah, seperti itu. Itu bentuk optimasinya aja. Oke, next. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Saya lanjut. Pemakaian pada umumnya yang kedua adalah digunakan untuk cari sinyal divergence. Sinyal divergence di sini lebih ke yang ini ya, regular divergence atau sinyal divergence yang mengindikasikan reversal atau sinyal pembalikan. Jadi ceritanya gini. Nah, banyak orang yang pakai RSI untuk cari sinyal divergence. Oh, ini udah ada divergence nih. Ini udah ada divergence nih, gitu kan. Jadi banyak orang yang suka pakai pakai osilator ya, entah itu RSI atau stokastik. Kali ini saya bahas RSI untuk cari sinyal-sinyal divergence. Tujuannya cari tahu atau tujuannya biasanya buat buat ini ya, jangan-jangan trennya udah mau apa namanya? Jangan-jangan trennya udah mau berakhir nih. Kalau ini naik ya, harapannya memang kalau ini turun misalnya muncul bullish divergence, setelah itu berubah jadi naik ya. Ini harga naik, muncul bearish divergence, setelah itu berubah jadi turun. Harapannya memang kayak gitu. Tapi apakah selalu kayak gitu? Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, sinyal failure swing. Sinyal failure swing ini sebenarnya bagian dari divergence sinyal ya. Sinyalnya kayak gini. Nah, sinyal failure swing itu gampangnya kita lihat zigzag RSI-nya. Zigzagnya higher higher low kah atau lower high lower low kah. Tapi kejadiannya contohnya ini diawali dari bawah ya, yang kiri ya. Nah, ini yang kayak saya kasih garis. Diawali dari bawah, zigzag RSI-nya higher higher low higher higher low. Nah, setelah itu ternyata zigzag RSI-nya nggak bikin higher higher low lagi, malah turun, naik, bikin zigzag lower high lower low. Nah, low yang di sini yang saya kasih tanda failure swing level ini adalah level kuncinya ya. Level kuncinya, level itu nanti jadi sinyal failure swing atau enggak. Kalau turun ke bawah level itu ya jadi sinyal failure swing. Kalau kalau enggak turun ke bawah level itu atau malah jadi support level itu, ya enggak jadi sinyal failure swing. Kemudian yang naik juga sama, ini kan turun ya, zigzagnya lower high lower low, lower high lower low. Nah, kemudian ternyata nggak nerusin bikin lower high lower low lagi nih setelah bikin high di sini, high-nya yang saya kasih merah-merah ini lebih rendah dari sebelumnya, tapi setelah itu malah naik bikin high baru yang lebih tinggi dari yang saya tandain merah. Nah, yang saya tandain merah ini adalah level kuncinya. Kalau RSI-nya bikin high baru berarti dia ada sinyal failure swing, itu adalah sinyal bullish reversal ya, bullish reversal dan seterusnya seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Identifikasinya gampang kok, ini sinyal failure swing. Pokoknya zigzagnya ketemu ketemu zigzag RSI yang berlawanan dari sebelumnya. Kalau misalnya awalnya higher higher low semua gini gini. Nah, tiba-tiba kok ada zigzag lower low. Nah, ini ada sinyal failure swing. Kalau sebelumnya lower low, terus kemudian nggak bikin lower low lagi, malah bikin higher high. Nah, itu ada sinyal failure swing. Oke, nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kemudian yang keempat, level support atau resisten. Jadi RSI di sini di poin keempat ini ceritanya diperlakukan seperti chart pada harga. Jadi bisa ditarik atau di plot area support atau resistennya, pakai trendline juga bisa kayak gitu, atau bisa dibikin atau dicari chart patternnya, terutama chart pattern yang jangka pendek. Contohnya seperti ini ya. Nah, fokus ke RSI-nya. RSI turun ke bawah 70, kemudian lanjut turun, zigzag lower high lower low terus. Nah,
kemudian sampailah pada di yang saya lingkari merah. Oke. Kemudian RSI-nya naik, turun lagi. Nah, area ini yang saya lingkari merah dites jadi support. Memang di yang saya tunjuk panah ini itu dia lebih rendah dari area yang saya lingkari merah. Tapi setelah itu langsung balik naik lagi, jadi nggak bertahan di bawahnya. Otomatis area ini yang saya kasih tanda support itu memang masih di respect jadi support. Jadi aturan breakout berlaku ya. Aturan breakout itu maksudnya gini, apa namanya? Ada yang bilang aturan breakout itu kalau misalnya breakout sudah naik berapa persen dari level yang di breakout gitu ya. Ada yang bertahan 3 hari di atas atau di bawah level yang ditembus. Nah, kayak gitu ya. Kalau di RSI kan berapa persennya nggak kelihatan. Nah, kalau ini nggak bertahan di bawah sini, anggaplah nggak bertahan 3 hari gitu ya. Langsung naik gitu, ini kan langsung naik. Nah, itu berarti masih di respect jadi support. Seperti itu. Nah, kalau ketemu kayak gini, itu ada indikasi pola-pola reversal juga di harganya nantinya, dan ini juga bisa diidentifikasi chart pattern-nya. Misalnya kayak gini ya, ini saya kasih. Nah, ini kan jadi pola triangle. Kalau di breakout berarti kan dia pola bullish reversal. Begitu juga terjadi di harga. Nah, ini breakout yang di breakout yang di sini itu adalah leading sinyalnya dari harga. Di harga belum naik tuh, belum naik, belum kasih sinyal yang cukup signifikan di harga. Ya, di sini di RSI-nya sudah kasih sinyal cukup signifikan, yaitu breakout pattern-nya. Nah, di sini udah mulai bisa bisa apa? Fokusnya bisa lebih ditambah tuh kalau misalnya pengen beli saham ini ya. Ini apa sih? AALI. Pengen beli AALI dan belum punya barang. Nah, di RSI-nya sudah kasih sinyal bullish reversal. Nah, sudah mulai lebih fokus cari harga untuk beli. Oke. Kemudian ceritanya ini lanjut naik harganya. Lanjut naik, terus zigzagnya ada lower high, lower low, ini bikin lower high, nah ini bikin lower low lagi, tapi ternyata setelah itu dia nggak bikin lower low lagi ya, malah ada zigzag higher high, higher low. Nah, tapi oke, tapi bisa dibilang di sini kan low-nya high-nya sebelumnya di yang saya kasih tanda resisten. Nah, high-nya ini, puncaknya yang pernah terbentuk ini, itu bisa diplot jadi resisten. Atau apa namanya, ditandain dulu aja. Ditandain dulu aja kalau area ini kemungkinan nanti jadi resisten kalau RSI-nya nyampe situ lagi. RSI-nya ya, bukan harga ya. RSI-nya nyampe situ lagi. Oke. Nah, ternyata setelah naik, RSI-nya naik, nggak tembus tuh ke atas area yang puncak ini, terus turun lagi. Dan sempat ke atas dikit, tapi nggak bertahan, langsung turun lagi. Artinya ini masih jadi resisten. Nah, ketika resisten RSI ini di breakout, berhasil breakout, ya, berhasil di breakout, itu adalah sinyal beli sebenarnya, sinyal beli, dan itu adalah sinyal apa? Kalau ini dianggap koreksi, ya ini sinyal koreksinya udah selesai dan balik apa? Dan berubah jadi jalan naik lagi gitu. Harganya juga bergerak naik di sini nih ya. Kalau kurang jelas, saya gambarin ini sama Pak Ali periode 2022-2021. Oke. Nah, kami broker saya kelihatan. Ali.
Oh, ini ada coretannya. Oke. Nah, delete all studies. Yang tadi saya ceritain itu ini. Ini jadi resisten. Ketika di breakout, break, bertahan, dan lanjut naik, itu sinyal leading sinyal dari dari market bullish ya, apa ya, sinyal awal dari ini koreksi harganya udah selesai gitulah ya. Dan di sini harga lanjut bergerak naik. Kemudian di sini harganya terkoreksi lagi, harganya RSI-nya zigzag higher high lower low. Kemudian di sini juga bikin zigzag lower high lower low. Kalau ini digabungin kayak gini ya, jadi lower high lower low maksudnya. Nah, turun lah ya intinya, turun. Kemudian turunnya ternyata sempat agak jauh tuh, agak jauhnya maksudnya sampai turun ke bawah 50 ya RSI-nya. Kemudian nyampe sini, nyampe yang area saya lingkari, dia anteng terus naik lagi. Turun lagi, ternyata eh, turunnya si RSI ini nggak lebih rendah ya. Saya giniin aja lah. Nah, biar nggak terdistract sama gerakan harganya. Nggak lebih rendah dari area yang ini. Oke, otomatis garis horizontal saya yang warna biru saya ganti merah lah. Orange. Yang warna orange ini jadi support. Ini direspon jadi support. Ya, jadi support. Sempat turun dikit sih, tapi kan langsung naik, nggak bertahan di bawah. Jadi support. Ini jadi support. Nah, waktu RSI-nya rebound kayak gini, di harga juga besar kemungkinan dia lanjut naik dan ini apa namanya, tren-tren bullish-nya kemungkinan besar masih masih berlaku dan sempat terjadi koreksi jelas waktu RSI-nya rebound kayak gini, harga juga rebound. Mana nih? Ini rebound di sini. Nah, itu harga rebound lanjutin bullish ya. Terus di sini ada yang sedikit berbeda. Setelah itu RSI-nya turun ke bawah area yang tadi jadi support. Turun nih. Turun dan bertahan di bawah. Ini 1, 2, 3. Tapi hari ketiganya dia naik lagi. Nah, terus kalau misalnya ini apa namanya, ini sih udah mulai di breakdown ya, tapi karena nggak bertahan, anggaplah nggak bertahan 3 hari ya di bawah, jadi masih masih ragu-ragu gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang kayak gini loh, maksud saya turun nih. Nah, terus ini nggak naik lagi tuh ke atas apa yang di breakdown. Nah, ini hati-hati, ini malah bahaya. Kalau misalnya punya barang belum jualan, cepat-cepat cari harga buat jualan. Karena di sinilah biasanya orang bingung jual atau enggak. Coba ya ini harganya lagi ngapain waktu di sini. Kelihatannya udah mulai agak. Nah, di bawah udah terkoreksi, kemudian di sini dia naik lagi, turun, turun. Nah, yang signifikan itu ada di sini. Ada di sini ya. Ini ke sini. Nah, ini di sini. Nah, yang signifikan ada di sini. Kenapa? Karena di sini coba lihat setelah dia turun, terus dia bikin zigzag higher high higher low ya.
sampai terakhir di sini bikin higher low, terus gagal bikin higher high lagi, malah bikin lower low. Nah, perlakuannya bisa diperlakukan sama dengan harga, maksudnya ditarik trendline kayak gini bisa. Nah, sinyal breakdown yang ini, yang ini itu adalah tanda awal atau kok beri sinyal, tanda awal kalau harganya mungkin breakdown support kah, atau nggak lama lagi breakdown support kayak gitu. Contohnya nih, waktu breakdown di ini ya, nah ini breakdownnya di sini nih, breakdown supportnya, harganya ini lah breakdown kayak gini. Ini juga kalau kita anggap apa? Anggap kita gambarin chart pattern, ini juga rounding on top ya, rounding on top, neckline-nya area-area sini nih. Terus. Nah, RSI-nya naik, ini jadi resisten nih. 1, 2, 3. Nah, ini kan nggak bertahan 3 hari di atas lah ya. 1, 2, 3, langsung turun nih. Kalau misalnya masih punya barang, setelah-telatnya jualan lah ya. Di sini waktu breakdown. Itu setelah-telatnya jualan. Karena kalau masih disayang-sayang ya dalam turunnya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Emang yang datang berapa sih? 14. Termasuk saya, berarti 13. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Ini pemakaian pada umumnya ya, ada empat cara yang dikasih puncak dan lembah, divergence, value swing, terus level support resistennya. Di minggu depan saya akan bahas lebih lebih detail ya tentang support resistennya dan apa aja yang perlu diperhatikan. Kalau yang ini tadi perlakuannya sama persis kayak harga. Ya, lembah lembah bisa jadi support, puncak bisa jadi resisten, terus bisa ditarik trend line kayak gitu. Nah, ini yang seru juga. Ternyata banyak jebakan Batman dari RSI yang dipercaya orang. Coba sambil diingat-ingat buat yang sudah atau pernah pakai RSI gitu ya. Ada beberapa hal yang saya tulis di sini. Yang pertama, bearish divergence tanda uptrend akan berakhir dan bullish divergence tanda downtrend juga akan berakhir. Ternyata dua hal ini banyak dipercaya oleh trader atau oleh orang-orang yang pakai RSI. Ya apa enggak? Coba Bapak Ibu kasih feedback sih, nggak apa-apa ya. Dan apa iya kayak gitu? Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Ini puncak harga di sini. Harga bikin puncak baru yang lebih tinggi. RSI-nya bikin puncak baru yang lebih rendah. Ini sinyal divergence. Divergence di sini yang saya maksud adalah regular divergence yang cenderung jadi sinyal itu ya, yang biasanya dicari-cari orang untuk cari sinyal reversal. Oke. Nah, ternyata setelah muncul sinyal bearish divergence di sini, harga memang turun dikit, terus naik lagi. Oke. Baru ketika muncul lagi di sini ada sinyal bearish divergence lagi, harga turun lebih dalam dari sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya, sorry, ini contoh lagi. Nah, contoh lagi kalau lagi market lagi bearish ya, market lagi bearish, turun gitu kan.
ini ada low, RSI-nya di sini, ini bikin new low, RSI-nya bikin higher low, sinyal divergence. Tapi ternyata setelah itu naik dikit, turunnya yang malah jauh lebih panjang. Kemudian bikin sinyal divergence lagi, RSI-nya bikin lembah baru, bikin new low. Kok RSI-nya harganya, sorry. RSI-nya bikin low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ternyata naiknya malah anteng-anteng aja, cenderung datar ya. Cenderung datar, setelah itu turunnya lebih dalam. Ya, di sini muncul lagi sinyal divergence. Harga bikin new low, RSI bikin higher low. Kemudian di sini juga ada kecil atau mau langsung dilanjutin di sini juga bisa. Di sini muncul lagi ada sinyal divergence. Ini kebetulan low-nya sama, tapi RSI-nya bikin low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Baru setelah itu harga bergerak naik yang cukup lumayan lah. Oke. Jadi kesimpulannya, apakah bearish divergence, apakah sinyal-sinyal divergence adalah tanda tren akan segera berakhir? Nggak selalu menurut saya ya. Karena dari kedua contoh ini ternyata masih ada, ini muncul sinyal bullish divergence, dan ternyata masih ada upside yang lumayan, masih ada naik yang lumayan. Dan ini setelah muncul bullish di market bearish, setelah muncul bullish divergence, ternyata naiknya nggak banyak, turunnya malah yang lebih banyak. Nah, terus gimana dong? Nah, ternyata sinyal divergence ini bukan berarti nggak berguna ya sinyalnya. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah ketika muncul divergence sinyal, kebalik. Divergence sinyal itu muncul ketika market lagi trending atau kalau misalnya bearish divergence muncul di market bullish. Benar kan? Kemudian bullish divergence muncul di market bearish. Contohnya ini, saya kasih contoh yang bullish divergence. Nah, bullish divergence hampir pasti muncul ketika harganya lagi uptrend. Jadi harganya bergerak naik, swingnya low dan puncak dan lembahnya bikin puncak dan lembah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Baru di situ ada kemungkinan muncul sinyal bearish divergence, dan di sini muncul sinyal bearish divergence. Oke. Kemudian sinyal divergence itu adalah sinyal atau tanda pelemahan dari tren yang sudah terbentuk. Jadi bukan tanda pembalikan tren ya, tapi tanda pelemahan dari tren yang sudah terbentuk. Nah, karena sinyal divergence sinyal ini adalah tanda pelemahan tren, jadi memang mungkin setelah tren misalnya bullish, setelah bullishnya melemah atau uptrendnya itu udah lemes, nggak lama ada pembalikan tren, mungkin. Tapi juga memungkinkan juga setelah uptrendnya lemes, momentumnya mengecil, terus muncul momentum baru yang bikin harganya naik lebih tinggi, itu sangat mungkin dan banyak juga terjadi. Dan bukan berarti juga kalau misalnya divergence sinyal ini hanya sinyal pelemahan tren, berarti nggak bisa dipakai untuk trading dong. Enggak, itu bisa ada gunanya. Selain kasih tahu kita kalau trennya sudah melemah, nah biasanya setelah muncul sinyal divergence, itu ada koreksi. Nah, sedalam apa koreksinya itu kondisional ya, tergantung kondisi dan relatif juga. Yang jelas biasanya dan yang sering terjadi setelah muncul sinyal divergence itu ada koreksi. Kalau ini setelah muncul sinyal bearish divergence ada koreksi. Oke. Dan begitu juga setelah muncul bullish divergence di tren bearish, ya tren bearish-nya ada terkoreksi sedikit, ada rebound-nya dikit-dikit.
Kemudian entah itu mau bearish, lanjut bearish lagi atau apa, berbalik jadi bullish, ya itu urusan belakangan. Nah, dengan begitu, dengan kita tahu kalau sinyal divergence ini adalah tanda koreksi dari market, maksudnya tanda enggak, tanda biasanya mau koreksi itu ya, ada berarti akan lebih bijaksana menurut saya kalau misalnya sudah punya barang terus muncul sinyal divergence, itu dipakai untuk sinyal exit. Bukan, jadi sinyal divergence ini bukan sinyal untuk entry baru ya. Maksudnya bukan asal entry gitu loh. Kan contohnya ini, contohnya ketika sinyal bearish divergence itu muncul di market yang lagi uptrend atau di market bullish. Nah, kalau market lagi bullish, idealnya kan cari buy atau idealnya kita kan beli gitu ya. Kalau misalnya ada market dua arah gitu, ya kan masa nge-short di market yang lagi bullish. Terus ada dua perencanaan atau dua skenario yang bisa diterapkan ketika kita ketemu dengan sinyal bearish divergence di market bullish. Contohnya seperti ini. Yang pertama, untuk yang sudah punya ini contohnya Adaro ya. Misalnya sudah punya Adaro nih di harga 2000 misalnya ya. Terus di hold sampai harga 3000 sekian. Dan muncul sinyal divergence di sini. Yang pertama ini. Ya, muncul sinyal bearish divergence. Berarti ini berarti nggak lama lagi ada kemungkinan koreksi dong. Nah, kalau udah kayak gitu, kalau udah tahu kayak gitu, ada baiknya di take profit dulu nggak apa-apa. Take profit dulu nggak apa-apa, ntar mau disambung beli lagi, cari harga yang lebih rendah dari harga jualannya juga nggak apa-apa. Nah, skenario kedua untuk yang belum punya barang dan pengen beli. Jadi kalau kita tahu pertama trennya lagi bullish, atau uptrend, otomatis kita cari buy. Dan kalau kita tahu ada sinyal bearish divergence, ya masa kita mau beli di pucuk, kan kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Kan sinyal bearish divergence menandakan, wah ntar lagi koreksi gitu kan. Ya masa kita beli di pucuk. Paling enggak kan kita tunggu koreksi dulu, cari harga yang lebih baik dari uh, harga yang terbentuk di puncak. Oke, paham maksudnya ya? Bisa digunakan seperti itu. Selama trennya masih bullish, tetap cari buy. Dan sinyal divergence bisa digunakan untuk sinyal exit bagi yang sudah punya barang, dan cari buy on weakness kali ya, bagi yang belum punya barang dan pengen beli. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tanya ya? Ya udah. Kemudian, sekarang jebakan Batman berikutnya. Ternyata juga banyak orang yang percaya kalau RSI di atas 70 itu waktunya sell. Dan RSI di bawah 30 itu waktunya buy. Iya Pak, iya. Karena saya dulu juga pernah beranggapan kayak gitu. Ketika RSI-nya naik gitu ya, di atas 70, wah sell nih, ayo cari sell gitu kan. Ketika RSI-nya dibuat 30, bye. Ternyata ya ketika RSI-nya di atas 70, terus nge-sell itu asumsikan di market yang dua arah gitu ya. Ya, jadinya selamat jalan duitnya, bye-bye. Apa iya kayak gitu? Coba kita lihat ya. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika RSI-nya di atas 70 atau masuk area overbought. Nah, tadi di awal kan udah dijelasin ya, kalau RSI itu konsepnya dia ngitung perbandingan rata-rata harga yang naik dibandingkan dengan rata-rata harga yang turun. Oke.
Semakin jauh ke atas 50 mendekat ke 100, berarti porsi harga yang naik itu jadi makin banyak. Kalau kita lihat gampang-gampangnya, bahasa bahasa yang paling gampang, tapi ya nggak gitu akurat ya. Bahasa yang paling gampang, candle naiknya itu pasti jauh lebih lebih dominan ya. Candle naiknya pasti jauh lebih dominan ketika RSI-nya menjauh ke atas 50 dan mendekat ke 100. Semakin RSI-nya ke bawah 50 dan mendekat ke 0, itu candle bearish-nya atau candle turunnya itu akan jauh lebih dominan dibandingkan dengan candle naik. Nah, ketika RSI-nya naik ke atas 70, berarti kondisi waktu itu, waktu di sini ya, misalnya. Kondisi waktu di sini, itu kan candle naiknya jauh lebih dominan dibandingkan candle turunnya. Harga yang naik itu porsinya jauh lebih banyak dibandingkan harga yang turun. Ya masa iya cari sell? Kan nggak masuk akal. Karena karena overbought itu bukan jenuh beli, karena banyak berseliweran ya, banyak juga dipercaya orang ternyata ketika RSI masuk area overbought atau ke atas 70, wah udah jenuh beli nih, udah jenuh beli, banyak yang bilang gitu ternyata, karena dulu saya juga pernah beranggapan seperti itu. Kalau sekarang masih ada yang beranggapan seperti itu, coba dihilangin ya. Coba kita lihat faktanya ketika RSI masuk ke atas 70 atau masuk ke area overbought. Harganya ternyata masih terus naik, dan ketika harganya masih terus naik ya RSI-nya masih aja di area overbought. Masih aja di atas 70. Oke. Baru ketika RSI-nya turun ke bawah 70, nah di situ baru sinyalnya jauh lebih jelas. Kalau memang mungkin sudah terjadi jenuh jenuh beli ya, atau sinyal overbought. Sorry, bukan atau sinyal overbought. Mungkin sudah terjadi jenuh beli akibat dari overbought. Overbought kan kalau dari arti kata kan ya bukan jenuh beli ya, jelas. Ya kan? Ya kan, pembelian yang berlebih gitu. Yang berlebih kan memang memang akhirnya bikin jenuh. Nah, tandanya tandanya kalau sudah turun ke bawah 70, oh mungkin jenuh kayak gitu. Nah, ketika RSI-nya juga sudah turun ke bawah 70, disitulah puncaknya sudah terbentuk. Oke, buat yang tadi suka pakai RSI buat identifikasi puncak dan lembahnya atau top dan bottom. Nah, kita bisa tahu top atau puncaknya sudah terbentuk ya kalau RSI-nya sudah turun ke bawah 70. Itu sudah lebih besar kemungkinan puncaknya di area situ. Selama nggak ada harga yang breakout lagi puncaknya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Dan 1, 2, 3 udah. Dan kemudian yang oversold, kok gambarnya masih ini? Oke, saya kasih di sini ya. Nah, ketika ketika RSI ini, yes, ketika RSI masuk ke area oversold atau jenuh, kok jenuh, atau turun ke bawah 30, yang terjadi adalah mana nih. Yang terjadi adalah itu bukan jenuh jual ya, karena yang terjadi saat itu uh, harga yang turun itu jauh lebih dominan dibandingkan harga yang naik. Artinya ya yang misalnya ke 30 gitu ya. Berarti kan yang naik cuma 30, yang 70-nya harga turun. Jelas candle candle bearish-nya jauh lebih dominan dibandingkan dengan candle yang candle bullish ya. Ini contohnya, ini gambarnya, sorry salah. Ini contohnya. Ketika RSI turun ke bawah
30 atau masuk area oversold. Nah, saat itu candle bearish-nya itu jauh lebih dominan dibandingkan candle bullish selama kurun waktu yang diplot ke RSI-nya tentunya. Ini 14, sorry. Kok 5? Nah, di sini berarti. Oke. Jelas sekali terlihat di harga ketika RSI-nya turun ke bawah 30. Candle-nya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya zoom in aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, sampai sini ya. Dari sini sampai sini. Itu jelas sekali candle hijaunya cuma berapa, yang dominan jelas candle bearish. Oke. Nah, masa iya kondisi kayak gini mau nge-buy? Kan nggak bijak ya. Sangat nggak bijak. Jadi apakah selalu ketika RSI di bawah 70 itu adalah time to buy? Ya enggak. Sinyal buy yang lebih jelas adalah ketika RSI-nya kembali naik ke atas 30. Dan itu juga butuh butuh sesuatu untuk dikonfirmasi lagi. Bahkan di sini naiknya cuman nggak seberapa ya. Di sini naik dikit terus turun lagi. Di sini naiknya nggak banyak terus turun lagi. Nah, ada contoh lain di belakang. Nah, ini sini ini naik naik kemudian turun lagi, bikin sinyal divergence, baru dia naik. Nah, begitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan ketik aja ya di kolom chat. Kemudian mitos berikutnya, RSI di atas 50 indikasi bullish, RSI di bawah 50 indikasi bearish. Apa iya selalu kayak gitu? Coba kita lihat. Memang sih ya, ketika lagi bullish, RSI itu akan cenderung di atas 50. Cenderung bukan berarti nggak pernah ke bawah 50 ya. Pernah, tapi masih jauh lebih banyak yang di atas 50. Maksudnya itu. Dan sering masuk area overbought atau naik ke atas 70. Dan nggak akan turun ke bawah 30 selama tren bullish itu masih terjaga. Ini contohnya ini. Oke, jelas banget ini kelihatan bullish dari puncak dan lembah harganya yang konsisten bikin higher peak dan higher trough, puncak dan lembah yang lebih tinggi, kemudian arah dari kiri ke kanan ya harganya jelas naik ya. Nah, RSI-nya kan ini di atas 50, ini yang turun di bawah 50 segini. Kemudian ini yang di atas 50, yang di bawah 50 segini. Ini yang di atas 50, yang di bawah 50 segini. Ini yang di atas 50, yang di bawah 50 segini. Ini yang di atas 50, yang di bawah 50 cuman sepirit. Nah, seterusnya kayak gitu. Bahkan ini yang di atas 50, ini yang di bawah 50. Yang ini kan agak lebih banyak yang di bawah 50, tapi masih jauh lebih banyak yang paling kanan yang di atas 50 ini. Oke? Maksudnya seperti itu. Jadi apakah RSI yang di bawah 50 itu bearish? Nggak selalu. Jelas ya. Dan memang ketika bullish, RSI-nya akan cenderung di atas 50. Coba kita lihat yang kondisi bearish ya. Nah, ini jelas marketnya bearish sama apa ya? Oh, gudang garam. Ini jelas bearish trennya dari puncak dan lembah yang bikin lebih rendah dari sebelumnya, dari arahnya yang ke bawah. Nah, lihat RSI-nya.
dominan di bawah 50. Iya, RSI akan ketika market bearish, RSI cenderung di bawah 50. Bukan berarti nggak pernah naik ke atas 50 ya. Pernah, jelas pernah naik ke atas 50. Tapi coba lihat, ini yang di bawah 50. Ini yang di atas 50. Ini di bawah 50. Ini di atas 50. Anggap aja segini lah ya. Ini di bawah. Ini di atas. Ini di bawah. Ini di atas. Terusnya lah ya sampai ke kanan. Nah, porsinya akan masih lebih banyak yang di bawah 50 dibandingkan yang di atas 50. Itu. Dan sering masuk area oversold atau turun ke bawah 30. Ya, jelas. Karena ketika market bearish, jelas porsi candle bearish-nya jauh lebih banyak daripada porsi candle bullish, atau porsi harga yang turun itu jauh lebih banyak daripada porsi harga yang naik. Otomatis ya RSI-nya akan sering masuk ke bawah 30, masuk ke area oversold, dan nggak akan masuk area overbought atau ke atas 70 jika memang tren bearish-nya masih terjaga. Ini nggak senaik-naiknya RSI ke atas 50 ya, dia nggak naik ke atas 70. Ini juga nggak naik ke atas 70, apalagi yang ini, yang ini, yang ini. Begitu juga ketika tadi waktu bullish ya, seturun-turunnya RSI ke bawah 50, dia nggak masuk ke area oversold atau turun ke bawah 30. Ini nggak turun ke bawah 30, apalagi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jelas? Jadi apakah selalu RSI di atas 50 itu indikasi bullish dan di bawah 50 indikasi bearish? Nggak selalu, tapi kalau bullish RSI-nya akan cenderung di atas 50, dan kalau bearish RSI-nya akan cenderung di bawah 50. Bahasanya dibalik aja bisa jadi bahaya ya. Terus mitos yang terakhir. Kok mitos? Jebakan Batman. Jebakan Batman yang terakhir yang banyak dipercaya orang nih. Karena RSI itu adalah momentum indikator, jadi nggak bisa buat identifikasi arah tren. Terus juga nggak bisa buat identifikasi pembalikan tren. Apa iya? Coba kita lihat ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Teman-teman perhatiin RSI-nya dan cocokmologikan ke harga. Poin pertama, ketika masuk area overbought atau naik ke atas 70 ya. Di sini. Mana ya? Ini. Ketika naik ke atas 70, oke. Uptrend atau bullish sudah terjadi, sudah terbentuk. Jadi ini kan waktu harga di sini ya. Waktu harga di sinilah. Nah, swing harganya kan sudah bikin higher low atau higher peak, higher trough. Nah, secara definitif kalau sudah terbentuk higher low atau higher peak, higher trough, berarti kan sudah bullish. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi ketika RSI-nya baru pertama kali naik ke atas 70, atau nggak usah baru pertama lah, ketika RSI-nya itu naik ke atas 70, besar kemungkinan di situ tren bullish atau uptrend sudah terbentuk. Begitu juga ketika RSI-nya turun ke bawah 70, apa? 30, turun ke bawah 30. Ketika RSI-nya turun ke bawah 30, besar kemungkinan tren bearish sudah terbentuk. Nah ini ya, waktu RSI-nya masuk ke area oversold pertama kali mana ya? Ini area inilah. Nah ini kan harga di sini nih. Oke, dari yang paling kanan ke tanda panah saya ini, itu kan sudah bearish harganya. Puncak dan lembah harganya berturut-turut sudah bikin lebih rendah dari sebelumnya. Otomatis secara definitif itu sudah bearish.
Oke. Terus ketika bullish, ketika market bullish maksudnya, ketika trennya lagi uptrend, RSI itu range-nya biasanya dapat support atau sering sering mantul kalau misalnya turun ke bawah 50 dan agak dalam gitu ya. Tapi nggak turun ke bawah 30 itu biasanya dapat support di sekitar angka 40-an. Di sekitar RSI 40-an, turun-turun dikit ke 40 nggak apa-apa. Kalau angka persisnya dari perhitungan yang dihasilkan oleh rumus si RSI-nya sebenarnya 33,33. Tapi dalam prakteknya banyak banyak yang mantul nggak sampai ke 33,33 tapi di 40-an. Jadi bisa diambil kesimpulan misalkan anggap aja itu support resisten ya dapat support di 40 dan kemungkinan dapat resisten RSI-nya itu di sekitar 80-an. Dan ketika bearish sebaliknya RSI-nya biasanya dapat resisten itu di sekitar 60-an ya. Kalau angka persisnya 66,67. Jadi tapi dalam prakteknya ternyata lebih banyak yang dapat resisten di sekitar 60. RSI-nya ya, bukan harganya ya. Dapat resisten sekitar 60. Dan biasanya juga dapat support, RSI-nya dapat support di area 20-an. Saya kasih contoh lah kalau bingung. Itu tadi contohnya sama apa ya? Bentar. Antam tahun 2020. Oke lah. Bulan 7. Coba kita lihat Antam. Tahun 2020. Mana ya? Masih belakang. Masih belakang. Oke, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh ya, sinilah. Saya giniin lah. Gini aja deh. Oke, kayak gini kan. Coba kita perhatiin waktu market lagi bearish dulu ya. Gini aja. Perhatiin waktu market lagi bearish. Sorry. Oke, waktu market lagi bearish. Oke. Turun ke bawah 30 terus naik. Nah, dapat resisten di 60 ya. Ya, naik dikit ke atas 60 lah, tapi langsung turun. Artinya 60 jadi resisten. Oke, naik lagi ke atas 60, coba kita plot 66,67 di mana? 6, apa ya titik? Di sini. Dapat resisten di area persis 66,67-nya. Oke. Dan turun lagi. Seperti itu. Seperti itu aplikasinya. Jadi kalau misal kayak gini lah ya. Kayak gunanya yang lebih tepatnya seperti apa sih? Misal kayak gini. Saham Antam kemudian di sini ada sinyal overbought confirm naik ke atas 30 misalkan belilah. Apa aja beli. Hapus dulu. Oke, coba kita lihat RSI-nya toh. Ini resisten. Kalau berhasil di breakout, ini kan waktu-waktu di sini. Nah, waktu ini dia kan naik ke atas resisten ini ya, puncak yang ini ya. Tapi kan langsung turun lagi, berarti ini masih direspon jadi resisten. Naik lagi, bertahan atau enggak nih? Oke, naik. Let's say beli di sini. Oke, nyampe 60 nih. Ingat apa? Hukumnya ya.
Hukumnya kalau market lagi bullish, RSI dapat bullish bearish, sorry. RSI biasanya dapat resisten di area 60 atau angka persisnya 66,67. Ini kan udah naik ke atas 60 nih. Kalau besok, kalau hari berikutnya turun lagi ke bawah 60, itu sinyal sell. Ini turun lagi yang berarti area 60-nya masih di respect dari resisten. Let's say beli di sini, sell-nya di sini. Badi, cuan nggak? Cuan loh. Belinya di sini, di harga close-nya berapa ya? 805, jualan di harga close candle ini 860. Lumayan ada 55 poin. Dapat 55 poin. Oke. Lagi ya. Turun tuh. Biarin aja turun. Oke. Ini 50 direspon jadi support nih. Turun bawah 50 terus naik lagi kan. Turun lagi. Oh, ternyata enggak jadi enggak direspon jadi support lagi karena udah di breakdown lagi kan. Bertahan di bawah 50. Naik lagi nih. Jadi support enggak? Oke, enggak turun ke bawah 50 nih ya. Kalau dia bikin zigzag higher low, beli. Loh, belum. Oke. Let's say beli di sini. Nggak lihat harganya berapa lah ya. Naik ke atas 50 dan naiknya cukup jauh. Coba kita lihat bertahan atau langsung berbalik. Kalau langsung berbalik langsung jualan. Oke, masih bertahan, mau di hold dulu nggak apa-apa. Oke, tambah tinggi ya, tambah tinggi. Kita coba lihat angka tepatnya ya, 66,67. Naik nih ke atas 66,67. Tapi langsung balik turun atau enggak? Kalau balik turun, ya jualan. Oh, ternyata balik turun. Beli di sini, jualan di sini. Untung loh. Beli di 850, jualan di closing yang ini 880, dapat 30 poin. Nah, ini kan udah dapat resisten nih. Udah dapat resisten apa? Kan marketnya lagi bearish. Bearish kan area 60-an resisten. Selama selama RSI-nya nggak pindah atau nggak masuk ke atas 70, bisa dianggap tren bearish-nya masih berlaku, jadi belum ada perubahan tren gitu. Terus aja kayak gini. Kalau misalnya ini market dua arah ya kayak gini nge-sell, kayak gini nge-short. Let's say ini market dua arah lah, nge-short di sini. Turun terus. Turun terus. Terus. Turun terus. Nah, masuk ke bawah 30 lagi, makin bearish itu berarti. Nah, di sini baru taking profit, close buy. Banyak. Jadi kalau ambil sinyal yang sesuai arah trennya, dapatnya jauh lebih banyak daripada ambil eksekusi sinyal yang berlawanan dengan arah trennya. Sampai sini, kita balik ke materi yang tadi, ke jebakan Batman yang tadi. Ternyata banyak orang yang percaya juga kalau RSI tidak bisa dipakai untuk identifikasi arah tren. Apa iya? Tadi kan saya cuma lihat RSI-nya tok, terus bukan lihat RSI-nya tok, tapi bisa tahu arah trennya lagi bullish atau lagi bearish. Dan bisa tahu juga kalau itu trennya masih belum ada pembalikan tren. Artinya tren yang awal masih berlaku. Oh ya, ini saya tadi rekam ya. Nanti saya upload ke YouTube lah. Karena besok masih minggu depan maksudnya. Sabtu depan masih ada lanjutannya, jadi saya upload aja. Ke YouTube-nya youtube.com/cuancommunity. youtube.com/cuancommunity.
Oke, seru ya. Itu tadi sama apa tuh? Antam. Kalau misalnya kalau misalnya Antam kan udah dijadiin contoh. Siapa tahu hafal. Sama apa ya enaknya ya? Yang yang anggap aja saya baru lihat hari ini itulah. Random bata tuh nggak liquid. Oh gini, saham yang paling sekarang aja. Saya kemarin lihat SMS. Nah, ini seru. Serunya gimana? Ini kita bahas yang sudah terjadi ya. Nah, coba lihat RSI-nya dominan di atas 50 dan nggak masuk ke bawah 30. Simple bisa saya simpulkan kalau trennya lagi bullish. Tren yang sedang berlangsung sekarang ini bullish dan belum ada perubahan tren yang cukup signifikan. Oke. Kemudian gerakan terakhirnya, maksudnya beberapa waktu terakhir lah ya. RSI-nya bikin zigzag higher high dan higher low ya. Kalau kita tarik trend line dari low ke low-nya kita hubungkan, hasilnya kayak gini. Ini bisa jadi supportnya nanti. Oke. Dan kemudian ternyata puncak dari pergerakan yang terakhir kan berarti di sini nih. Di yang saya tandain ini nih. Itu merespon area ini, kok pakai ini ya. Merespon area ini jadi resisten. Iya Pak ya. Eh, kok gini sih? Nah, merespon jadi resisten. Taunya dari mana? Taunya setelah tes langsung turun lagi ya. Sempat naik dikit terus turun lagi. Artinya masih direspek jadi resisten. Oke. Jika RSI-nya ini naik berhasil breakout area yang jadi resisten ini, berangkat naik. Kemungkinan besar dia berangkat naik. Oke, kita lihat cocokmologi ke harga. Ternyata kita coba area area yang ini, area harga ya, yang high yang sesuai di RSI-nya itu kan di sini nih. Di sini. Eh, ini apa sih? Gini loh maksudnya. Enggak, enggak pas ya titiknya ya. 1470 mestinya. Oke, areanya kan di sini. Kalau ini di breakout, besar kemungkinan area ini juga ke breakout. Terus coba kita lihat di sini waktu RSI tes ini ya merespon area yang nah inilah ini kan direspon jadi resisten nih. Harga ternyata juga merespon area ini jadi resisten. Area ini itu maksudnya nah bekas support yang di breakdown dan jadi resisten. Oke. Saya zoom in. Oke. Jadi area 1400-an ini area yang cukup penting. 14 1400 1415 itu area yang cukup penting untuk bisa jadi trading jangka pendek. Tapi kalau kita lihat pergerakan trennya, ya kalau berhasil breakout 1415 katakan, ini ada kemungkinan melanjutkan tren bullish sebelumnya yang pernah terjadi dan kemungkinan juga bikin high baru juga. Karena tren bullishnya masih berlaku. Kalau di tren bullish kan resisten lebih mudah di breakout ya daripada di tren bearish. Nah, kalau kita hubungkan di harganya ya,
lembah ke lembah berikutnya, ternyata bikin pola ascending triangle nih. Oke, dengan area resisten di sekitar 1405, 1415. Ini kalau berhasil breakout, ya target teoritisnya selebar triangle-nya ini. Kira-kira berapa ya? Di berapa targetnya? 1545, 1550-an. 1555. Ya, 1555 itu adalah puncak sebelumnya. Ini SSMS. Pengaplikasiannya kayak gitu. Oke. Ternyata RSI juga bisa untuk membantu identifikasi tren dan membantu lihat udah ada perubahan tren yang cukup signifikan atau enggak ternyata ya. Dan selanjutnya kita akan bahas trend determination RSI dan aplikatifnya atau aplikasinya di dalam trading. Tapi minggu depan atau Sabtu depan bersambung dulu hari ini, jangan lama-lama ya. 1 jam dulu aja biar enak nanti reviewnya. Dan materi hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan? Materi hari ini sudah selesai, kita lanjut materinya Sabtu depan. Terus ini recordingnya saya stop dulu.